Sartika seketika beranjak dari tempat tidur dan berlari keluar kamar. Tolong, tolong! Ia menuruni anak tangga sembari meminta tolong. Para kerabat yang masih berada di dalam rumah dengan cepat berlari mendekati Sartika. Ada apa? Mereka serentak bertanya. Tolong, Widya seperti kesurupan. Sartika menunjuk ke arah kamar dengan wajah yang ketakutan. Beberapa orang lelaki dan ibunya Widya berlari menuju kamar Widya. Sartika segera menelepon Pak Ustadz dan Mas Yudi secara bergantian. Ia begitu khawatir dengan nasib sahabatnya itu. Widya, sadar nak. Isak ibunya begitu melihat putri kesayangannya kini sedang menempel di dinding kamarnya. Rambutnya tergerai panjang dengan mata yang berubah menjadi putih sempurna. Wajahnya menjadi keriput persis seperti nenek-nenek. Aku bukan Widya. Aku jin yang akan mengambil nyawa Widya sebagai tumbal. Desisnya diiringi tawa nyaring menakutkan. Jangan ambil anakku, rintihnya. Tangannya terulur memohon agar anak kesayangannya segera dikembalikan. Dia milikku. Widya merangkak semakin tinggi dan menempel di langit-langit kamar. Ia menatap tajam ke arah ibunya. Wid, sadarlah nak. Widya terkikik mengejek. Wanita itu bergantung dengan kaki yang menempel di langit-langit kamar. Rambutnya tergerai dengan tawa yang amat menyeramkan. Semua yang berada di kamar berangsur mundur ketakutan. Hanya ibunya saja yang masih setia meminta anaknya diturunkan. Suara kaki Sartika menggema di seluruh ruangan. Ia berhasil meminta tolong Mas Yudi dan Pak Ustadz yang kini berada di perjalanan. Sartika amat yakin jika Widya pasti diganggu makhluk yang sama. Astaga, Widya! Sartika menjerit histeris melihat kondisi kawannya yang kini tergantung dengan posisi terbalik. Kepala Widya perlahan memutar melihat ke arah Sartika dengan tubuh menghadap ke belakang. Widya tersenyum lebar mengejek Sartika yang kini tubuhnya sudah basah karena ketakutan. Pak Ustadz, cepatlah datang. Batin Sartika, tubuhnya bergetar hebat. Sar, ikutlah denganku. Widya mengulurkan tangannya ke arah Sartika. Enggak Wid, gue enggak mau, jawab Sartika dengan bibir gemetar. Widya terjatuh dengan posisi terbaring. Sekejap mata ia berdiri dengan cepat. Tangannya memutar kembali, kepalanya ke posisi semula. Setan! Semua yang berada di situ, termasuk Sartika dan ibunya, berlomba untuk keluar dari kamar. Mereka berdesakan untuk menghindari Widya yang kerasukan. Lari tunggang langgang. Tawa Widya semakin nyaring membuat bulu Roma merinding. Pak Ustadz, syukurlah sudah datang, seru Sartika begitu melihat Pak Ustadz dan Mas Yudi di ambang pintu. Belum lagi Pak Ustadz melangkah masuk, Widya dengan gaya mengerikan datang dengan menuruni anak tangga. Ia merangkak dengan kepala yang terbalik dan rambut yang tercuntai di lantai. Astagfirullah, Widya, seru Mas Yudi. Mau apa kalian datang ke sini? Widya akan jadi milikku, ucapnya lantang. Lepaskan Widya, jin kafir, atau kau mau merasakan panas di sekujur tubuhmu? Ustadz menantang dengan menunjuk ke arah Widya yang saat ini sudah berdiri dengan tatapan tajam. Ia menyeringnya seolah mengejek Pak Ustadz dan Mas Yudi. Tidak, malam ini juga Widya akan menjadi tumbal. Ia melotot ke arah Ustadz. Tanpa banyak bicara, Ustadz mulai membaca doa, begitupun juga Mas Yudi. Awalnya Widya hanya tertawa mengejek, tapi lama-kelamaan tawa itu berubah menjadi teriakan kesakitan yang amat dalam dan menyiksa, membuat siapapun yang mendengar merinding karenanya. Ah, panas! Teriaknya. Ampun! Setelah mengucap ampun, Widya langsung luruh dan ambruk tak sadarkan diri. Widya diangkat ke atas sofa ruang tengah. Ibunya tak henti mengucap syukur atas keselamatan anaknya.
Malam itu, keluarga berembuk bahwa Widya akan menjalani ruqyah dan untuk sementara waktu tinggal di pesantren kepunyaan Pak Ustadz. Tujuannya agar Widya bisa diawasi dan lebih mengerti ilmu agama. Beralih ke kediaman Memes, wanita cantik itu kini semakin tak terurus. Tubuhnya kini amat kurus karena selalu memberi makan peliharaannya, Mas Gun. Malam itu hatinya resah dan gundah gulana karena jika Mas Gun gagal memangsa Widya, maka mamanya akan menggantikan posisi Widya, yaitu menjadi tumbal. Memes sangat berharap Mas Gun berhasil. Dengan begitu, harta kekayaan Mas Fadlan bisa ia nikmati bersama mamanya. Tiba-tiba pintu apartemen terbuka kencang, memecah lamunan Memes. Memes tersentak dan menatap nanar ke arah pintu. Pintu kembali tertutup dan makhluk tinggi hitam berbulu dengan mata merah menyala sebesar bola pingpong menyeringai dan menatap tajam seraya berkata, "Memes!" Suara lantang Mas Gun mengantarkan jiwa. Memes yang saat itu sedang asyik berbaring, ia tak menyangka ternyata Mas Gun lah yang datang dengan membuka pintu. "Mana tumbalku, Mes?" bentaknya. Memes terdiam, wajahnya berubah pucat mendengar ucapan Mas Gun. Pasti ia tak berhasil menjadikan Widya tumbal. Kalau begitu berarti... "Mama!" Memes berteriak histeris. Benar, mamamu akan menjadi tumbal berikutnya." Mas Gun tersenyum lebar menunjukkan gigi-gigi taringnya. "Jangan ambil mamaku. Aku janji besok akan mencari tumbal lain," tawar Memes seraya terisak. "Tidak bisa, aku terlalu lama menunggu." Gendruwo itu menatap tajam dan menolak tawaran Memes. "Aku bisa memberimu darahku setiap waktu." Lagi Memes berusaha meminta kebaikan hati Gendruwo. "Tidak bisa, darah berbeda dengan tumbal. Perjanjian tetap perjanjian." Gendruwo itu mengeluarkan asap tebal. "Aku mohon Gun, jangan ambil mamaku, dia adalah hidupku." Memes bersimpu dengan ratapannya yang terdengar pilu. Pintu kamar Memes tertutup kencang. Memes beranjak dari ranjang dan berlari mendekati pintu. Memes berusaha keras membuka pintu. Terkunci. "Mama, Mama!" teriak Memes kencang. "Memes, Memes!" Suara mama terdengar pilu. Hati Memes tersayat mendengar suara ibunya yang seperti amat kesakitan. Entah apa yang dibuat Gendruwo sialan itu dengan ibunya Memes. "Memes!" Suara kencang itu perlahan terdengar pelan dan hilang. "Mama! Mama!" Memes berteriak histeris. Hatinya sakit karena tidak bisa menolong mamanya dari jeratan perjanjian iblis itu. Tangan Memes memar dan berdarah karena terus memukul pintu. Ia akhirnya luruh ke lantai dengan tangis mata yang sembab dan air mata yang terus jatuh di pipinya. Ia benar-benar hancur. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Memes tanpa menunggu langsung berdiri dan berlari untuk mencari mamanya. Ia benar-benar takut kehilangan mamanya. Matanya mengitari mencari keberadaan mamanya. "Mama, Mama!" Bibir cantiknya tak terlepas dari sebutan mama. Tubuhnya gemetar tatkala ia melihat pintu kamar mamanya tertutup rapat dengan tangan yang juga bergetar hebat dan hati yang diliputi perasaan was-was. Memes akhirnya membuka pintu kamar itu dan "Mama!" Tubuh Memes luruh ke lantai. Netranya menangkap pemandangan yang amat sangat menyayat hatinya. Ia bersimpuh dengan tangannya mengarah pada sosok yang amat ia cintai di dunia ini. Mamanya kini sudah dalam posisi tergantung di langit-langit kamarnya dengan lidah yang terjulur dan mata yang melotot. Ia tergantung dengan seutas tali. "Mama, Mama!" Memes meraung sembari merangkak mendekati mamanya. Tubuhnya lemas tak berdaya. Ia merasakan pusing yang teramat sangat. Dan ia ambruk ke lantai dan pandangannya hitam, pingsan. "Bagaimana Mbak Widya? Apa Anda betah di sini?"
sahut Pak Ustadz yang datang mengunjunginya sore itu. Iya Pak Ustadz, saya amat betah. Alhamdulillah, kini hidup saya semakin terarah dan tenang. Widya menatap Pak Ustadz penuh makna. Apa Ustadz Yudi yang selama ini mengajarkan Mbak Widya? Pak Ustadz bertanya dengan senyum yang terkembang seolah menyiratkan sesuatu. Iya Pak Ustadz, saya tidak menyangka Mas Yudi ternyata seorang ustadz dan pengajar di pesantren yang Pak Ustadz kelola ini. Widya menjawab pelan. Iya, selain pengajar, dia juga seorang duda beranak satu. Kelakar Ustadz yang membuat wajah Widya bersemu merah. Apa maksud Pak Ustadz sebenarnya? Pak Ustadz, kok jadi ngomongin Mas Yudi? Saya baru saja kehilangan suami Ustadz. Saya belum tertarik kepada siapapun, tolak Widya sopan. Ia merasa sungkan jika membicarakan laki-laki lain selain mantan suaminya. Loh, saya nggak bermaksud begitu Mbak Widya. Tapi apa salahnya dicoba? Seloroh Pak Ustadz. Saya senang melihat Mbak kini lebih ceria dan lebih legowo dengan keadaan. Sudah bisa menerima keadaan. Sebulan di pesantren, nampaknya Mbak banyak perubahan. Puji Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, benar. Di sini saya merasa lebih tenang. Semua berkat kebaikan Pak Ustadz dan juga Mas Yudi, ucap Widya tulus. Iya, sama-sama. Oh ya, saya mau menyampaikan kabar bahwa Mbak Sartika sebentar lagi akan dipinang sama anak saya. Mereka sekarang sedang ta'aruf, ungkap Pak Ustadz dengan raut wajah bahagia. Alhamdulillah, benarkah itu Pak Ustadz? Saya turut bahagia Pak. Widya menjawab dengan sukacita. Pak Ustadz mengangguk. Sartika anak yang baik, dia pantas mendapat jodoh yang baik juga. Puji Pak Ustadz. Pak Ustadz, seseorang memanggil Pak Ustadz dengan suara lantang. Seseorang itu, Pak Ustadz, suara lantang Mas Yudi menghentikan percakapanku dengan Pak Ustadz. Sambil berlari kecil, Mas Yudi tersenyum manis memandang ke arah Ustadz dan diriku. Ia menggandeng seseorang anak perempuan yang amat manis. Umurnya berkisar sekitar 4 tahunan. Assalamualaikum Pak Ustadz, sapanya sembari mencium punggung tangan Pak Ustadz. Entah kenapa kulihat lelaki ini semakin lama semakin terlihat maskulin dan tampan. Apa perasaanku saja? Waalaikumsalam, kamu dari mana saja Ustadz Yudi? Jawab Pak Ustadz ramah. Assalamualaikum, Aisyah cantik sudah makan? Pak Ustadz memalingkan wajahnya ke arah gadis kecil yang memakai jilbab pink senada dengan bajunya. Gadis kecil itu mengangguk pelan. Saya. Papa, tante itu siapa? Gadis kecil itu menunjuk ke arahku yang sedari tadi berdiri mematung di belakang Pak Ustadz. Dia calon mama barumu insya Allah. Pak Ustadz memotong ucapan Mas Yudi. Kontan, aku dan Mas Yudi salah tingkah. Apa-apaan Pak Ustadz ini? Gadis kecil itu perlahan mendekat ke arahku. Tubuhku bergetar sewaktu anak itu menyentuh tanganku. Matanya yang indah dan bulat sempurna itu memandang kagum ke arahku. Ada desiran hangat mengalir di hatiku, seolah ada ikatan batin antara kami. Padahal baru kali ini pertama berjumpa dengannya. Benarkah Pak Ustadz? Aisyah punya mama secantik ini. Ia menatapku dan tiba-tiba mengulurkan tangannya seolah minta untuk dipeluk. Aku tak bisa menolak uluran tangannya, seolah tertarik dengan dirinya. Tubuh ini tiba-tiba merunduk dan membungkuk menerima uluran tangan kecilnya. Ia memelukku erat. Hatiku terenyuh dan terasa damai di dekatnya. Tante amat cantik. Aisyah yakin hati tante juga cantik. Ia membisikkan kata itu di telingaku. Aku semakin terbuai oleh kata-kata gadis cilik yang cantik ini. Ia kemudian melepaskan pelukannya dan berjalan menuju papanya yang sedari tadi hanya senyum-senyum tak menentu. Ayo Aisyah, main sama Pak Ustadz. Pak Ustadz menggapai tangan Aisyah dan mengajaknya pergi dari kami. Ia seperti memberi ruang untukku dan Mas Yudi. Maafkan perkataan Aisyah tadi ya. Mas Yudi memaksakan senyumnya. Aku yakin ia salah tingkah karena ulah anaknya. Iya Ustadz, saya tidak masalah dengan ucapan gadis cantik tadi, ujarku.
Dia anakku satu-satunya. Ibunya meninggal saat setelah ia dilahirkan. Karena itu, dia tidak pernah tahu rasanya dipeluk seorang ibu. Dan selama itu, aku belum pernah mengenalkan siapapun padanya. Aku takut ia menolak. Aku sungguh tak menyangka responnya padamu sungguh berbeda. Ia sepertinya amat menyukaimu. Mas Yudi tersenyum ketir. Aku hanya tersenyum simpul mendengar ucapannya. Oh iya, bagaimana keadaan Mbak Wit sekarang? Apa masih ada gangguan? Selidiknya. Alhamdulillah Mas Yudi, sekarang saya benar-benar sudah terbebas dari gangguan. Hidup saya terasa amat tenang dan bahagia saat ini. Jawabku antusias. Mas Yudi menganggukkan kepalanya. Apa Mbak Widya sudah bisa membuka hati? Sedikit saja Mbak. Tiba-tiba Mas Yudi melontarkan kalimat yang sukses membuatku mematung karenanya. Sungguh di luar dugaan, tak menyangka Mas Yudi bisa berucap seperti itu. Maksud Mas apa? Aku tergugup karenanya. Saya berniat menjalani ta'aruf dengan Mbak Widya jika Mbak Widya tidak keberatan. Ia terbata, matanya berpaling menatap lalu lalang kendaraan. Ya, pesantren yang kini ku tempati berada di samping jalan. Tapi saya belum lepas masa idah dan saya masih berduka, belum bisa melupakan kenangan tentang almarhum suami saya. Aku menjawab dengan bibir bergetar. Sebenarnya tak enak menolak niat baiknya, tapi ini terlalu cepat untukku. Ya gak sekarang juga Mbak, nanti tunggu Mbak siap. Saya melihat sesuatu antara Mbak dan anak saya, juga Pak Ustadz, yang sepertinya ingin menjodohkan kita. Ya, jika Mbak berkenan, saya tidak memaksa. Mas Yudi melayangkan senyum manisnya dan berbalik. Ia mulai melangkah pelan meninggalkanku dengan wajah tertunduk. Marahkah dia? Kenapa hati ini terasa sakit melihat tingkahnya? Mas Yudi memang lelaki yang amat baik. Ia sopan dan selalu ada untukku ketika aku membutuhkan pertolongannya. Dari fisik, ia pun tak kalah tampan dari Mas Fadlan. Jika nanti berumah tangga dengan lelaki soleh ini, hidupku pasti lengkap dan bahagia bersama dengan putrinya. Apalagi yang kutunggu, bukankah aku memang memimpikan mempunyai seorang anak perempuan? Mas Yudi, tunggu. Dengan berlari kecil aku mengejarnya. Sartika benar, aku memang harus bahagia. Mau sampai kapan aku harus bersedih? Bukankah Mas Fadlan juga tak akan pernah kembali? Iya, Mbak Widya, kenapa? Ia menghentikan langkahnya dan berpaling melihat ke arahku. Iya, saya mau Mas, tapi bisakah Mas Yudi menunggu hingga saya siap? Tanyaku ragu. Ia terdiam sejenak dan kurasakan rona bahagia terpancar di wajah tampannya. Ia mengangguk dan berucap, saya akan sabar menunggu Mbak Widya siap. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kapanpun itu. Karena saya yakin Mbak Widya akan menjadi mama yang baik untuk anak saya, Aisyah dan adik-adik Aisyah kelak. Ia berkelakar, wajahku langsung bersemu merah. Mau ikut saya atau berdiri di sini? Ajaknya. Mau kemana Mas? Tanyaku. Ikut gabung dengan Pak Ustadz dan Aisyah di sana? Tunjuknya. Aku mengangguk dan berjalan beriringan bersama Mas Yudi. Kebersamaan seperti ini mengingatkanku pada almarhum suamiku dulu, di mana kami sering berjalan sambil berpegangan tangan. Apakah aku bisa merasakan bahagia seperti dulu? Semenjak kepergian mama, hidupku menjadi tak ada gunanya. Harta yang kumiliki tak dapat memberi bahagia. Tak ada semangat sedikit pun dalam hidupku. Aku menjadi jarang makan, mandi, dan hidup merasa tak ada gairah. Tubuhku menjadi amat kurus, tinggal tulang berbalut kulit. Untuk berjalan pun saja, aku sudah susah. Semua karena setiap malam jin sialan itu menghisap darah dan mencumbuiku tanpa ampun. Aku seperti tiada daya dan upaya. Dalam hati, perasaan sesal selalu menyelimuti. Aku hanya ingin meminta maaf kepada Widya, wanita yang selama ini selalu kusakiti. Berbekal informasi dari supir, aku mencari keberadaan Widya. Aku berencana untuk meminta maaf langsung kepadanya.
Dengan memakai kursi roda, Pak sopir mengantarku ke tempat di mana Widya sekarang tinggal. Hatiku sungguh tak karuan. Terbayang kemarahan yang akan Widya luapkan ketika mendengar kejujuranku. Mobil berhenti di depan pekarangan luas yang kini dihiasi dengan janur dan ucapan selamat menempuh hidup baru. Aku terperangah. Siapa yang menikah? Widya kah? Pak supir membantuku turun dan menaiki kursi rodaku. Kami berjalan menuju rumah yang saat ini ramai dengan tamu undangan. Sah, alhamdulillah. Suara lantunan doa terdengar syahdu hingga di luar rumah. Hatiku berdegup kencang ketika memasuki rumah dan melihat dua pengantin sedang bersimbu di depan orang tuanya. Jelas itu Widya. Aku sangat mengenalnya karena Mas Fadlan dulu sering berfoto dengannya. Widya, ceritanku membuat semua orang yang berada di ruangan itu menatap tajam padaku, termasuk Widya. Ia bangkit dan melangkah pelan ke arahku. Aku segera bersimpu di kakinya. Wanita itu tampak heran dan segera mengulurkan kedua tangannya. Widya, tolong maafkan aku. Isaku, air mata ini jatuh tanpa bisa kubendung. Kamu siapa? Tanyanya. Aku Memes, wanita yang sudah merebut dan membunuh suamimu. Aku jugalah yang sudah mengirim makhluk mengerikan kepadamu, ungkapku. Wanita itu terdiam. Aku tahu dia pasti amat marah. Aku sudah pasrah. Wanita sejahat aku memang tak pantas mendapatkan kata maaf. Sudahlah Mes, aku sudah sejak lama memaafkanmu. Biarlah urusan Mas Fadlan itu jadi urusanmu. Sebaiknya kau menyerahkan diri pada polisi dan bertaubat. Wanita itu melepaskan genggaman tanganku dan beranjak meninggalkanku yang masih bersimpu di lantai. Sesak rasanya hatiku. Tapi apa yang dikatakan wanita itu benar. Aku harus menyerahkan diri ke polisi dan bertaubat. Lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan. Aku sangat hafal jika ini pertanda genderuwo itu datang dan meminta jatah. Aku hanya terbaring dengan pasrah. Tubuhku sudah amat lemah dan tak berdaya. Sepertinya malam ini adalah malam terakhirku untuk menikmati tubuh dan darahmu karena kondisimu amat lemah. Tapi aku tak peduli. Lantang suaranya membuatku semakin pasrah. Kesakitan menjalari sekujur tubuhku saat hujaman demi hujaman terarah padaku. Apalagi saat ia menghisap darahku tanpa ampun. Tubuhku semakin melemah, pandanganku memburam. Tak lama, kurasa kulitku seperti disayat dengan pisau. Perih, sakit, hingga ke kerongkongan. Dan aku di mana? Kenapa aku bisa melihat diriku dalam keadaan tak memakai sehelai benang pun? Kau sudah mati, Mes. Suara menggelegar itu membuat nyaliku ciut. Aku segera menoleh dan melihat genderuwo itu sedang menyiringai mengejekku. Ia berbalik dan hilang menembus dinding. Aku terhenyak, tak dapat berkata sedikit pun. Mes, seseorang memanggil namaku, dan aku sangat hafal suara itu. Mama, ucapku bahagia. Ia melambai dan mengajakku duduk bersamanya. Aku lalu duduk di sampingnya dan memeluk erat tubuhnya. Kami sama-sama memakai baju putih dengan lingkaran hitam mengelilingi mata dan bermuka pucat. Tersenyum bahagia dengan kaki yang menjuntai di atas lemari. Apa kalian merasa kehadiran kami? Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Darah Pelakor yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Semoga teman-teman suka dengan ceritanya dan bisa mengambil hikmah dan pesan-pesan yang terkandung di cerita ini. Oke, Mbak Dwi akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.